Selamat sore semuanya. Sore. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari tugas Pak Zanzibar. Di sini saya dapat materi itu chapter 10 tentang arus geostrophic. Yang mana geostrophic currents yaitu keseimbangan tekanan dan gaya Crewlis. Lanjut ke pendahuluan apa itu arus geostrophic. Di sini ada poin-poin penting yang harus dipelajari. Yang pertama, di interior samudra jauh dari lapisan Ekman, yang mana gradien tekanan horizontal hampir seimbang sempurna dengan gaya Crewlis. Inilah keseimbangan geostrophic. Lanjut, yaitu keseimbangan vertikal. Ini menjelaskan bahwa gradien tekanan vertikal dan berat air hampir seimbang sempurna, yaitu 1/juta. Lanjut yaitu keseimbangan horizontal, yang mana gradien tekanan dengan gaya Crewlis itu akurat jadi 1/1000 pada jarak dan waktu yang sangat besar. Lanjut, viskositas dan suhu linear dalam persamaan gerak dapat diabaikan untuk massa air yang sangat besar. Yang terakhir itu berlaku untuk aliran dengan dimensi horizontal lebih besar yaitu 50 km dan periode lebih besar beberapa hari. Lanjut, ini 10.1 itu keseimbangan hidrostatis. Ini ada beberapa rumus yang dilampirkan untuk pembahasan tentang keseimbangan geografis. Yang mana larutan yang termudah adalah larutan dalam keadaan diam, yang mana U sama dengan V sama dengan W sama dengan 0. Dan persamaan hidrostatis yaitu ada ini rumusnya, di mana tekanan naik dengan kedalaman. Lanjut, ini adalah daftar rumus yang secara geostropik dan hidrostatik dalam pemaparan untuk suatu variabel. Ini adalah satuan tekanan desimeter yaitu sama dengan 1 meter dalaman praktis dalam oceanografi. Lanjut, yaitu permukaan tekanan konstan isobarik adalah permukaan yang sangat datar. Lanjut, yaitu 10.2 itu persamaan geostropik, yang mana kondisi tanpa percepatan du/dt sama dengan 0, yang mana kecepatan vertikal jauh lebih kecil dari horizontal tanpa gesekan. Persamaan ini dp/dx sama dengan v/v dan dp/dy sama dengan min/f2. Untuk usaha atau gaya yang diberikan, di mana F sama dengan 2 adalah parameter Crewlis. Ini teman-teman dapat lihat rumusnya yang sudah dijabarkan. Lanjut, yaitu komponen kecepatan relatif baroklinik, yaitu dihitung dari variasi densitas P dan kurung Z, atau disebut dengan Z kan bagian atas ya, bagian vertikal. Lanjut, yaitu kecepatan permukaan U dan S itu membutuhkan nilai awal dari altimetri atau pengukuran secara langsung. Lanjut, ini slide berikutnya, ini ada menampilkan suatu gambar grafik. Yang ini gambar ini menjelaskan bahwa tinggi permukaan laut disimbolkan dengan ada huruf seperti ini S, dengan R sama itu kedalaman permukaan level acuan. Untuk skala horizontal yaitu 100 km, vertikal yaitu 1 meter. Ini dapat dipahami bentuknya. Lanjut, ini gaya geostropik permukaan dari altimetri. Ini untuk bagian suatu grafik yang mana ada lengkungan dari suatu variabel dengan garis yang mendatar untuk simbol bilangan X. Ini ada suatu nilai yaitu 100 meter, untuk yang bagian Y-nya itu 1 meter. Oke, teman-teman dapat lihat dari rumus tersebut. Dapat saya jelaskan bahwa arus geostropik permukaan sebanding dengan kemiringan topografi laut. Ini topografi dinamis sama dengan yaitu tinggi permukaan laut relatif terhadap
Geoid adalah permukaan level yang berimpit dengan laut saat istirahat. Ini yang dimaksud dengan geoid. Lanjut yaitu amplitudo atau topografi permukaan kurang lebih itu 1 meter di seluruh lautan. Lanjut, ini ada gambar juga. Dari gambar ini 10.3 itu pengamatan altimetri Topex atau Poseidon di Gulf Stream. Yaitu garis atas ini menjelaskan bahwa topografi bawah yang variasi suhunya itu permukaan yaitu seperti Warcool Core Range terlihat sangat jelas. Ini ada serangkaian itu topografi atau garis dari variasi suhu permukaan laut. Ini altimetri itu mengukur tinggi permukaan laut dengan akurasi yaitu kurang lebih 2 sampai 5 cm. Sedangkan Gulf Stream itu tampak jelas sebagai tonjolan topografi. Untuk core ring itu gundukan atau full core ring cekungan. Ini ada gundukan dengan cekungan yang sebagai teridentifikasi. Sedangkan geoid yaitu diukur dari survei kapal Ohio State University. Ini gambar yang dapat saya dari penjelasan dari materi buku. Lanjut, ini gambar dari 10.4 yaitu distribusi global variabel topografi Topex atau Poseidon. Gambar ini menjelaskan bahwa standar definisi topografi dari Topex atau Poseidon ini tahun 1992 sampai 1994, yang mana nilai tinggi dari arus geotropik itu bervariasi sangat kuat sehingga arus teluk dan koresio itu sangat menonjol. Jadi teman-teman dapat lihat dari gambar tersebut. Ini ada gambar yang keduanya yaitu dari 10.5 rata-rata topografi permukaan laut 4 tahun yaitu Topex atau Poseidon. Seperti gambar yang tadi dijelaskan bahwa gambar ini menjelaskan bahwa topografi rata-rata laut global dari Topex Poseidon yang tadi 1992 sampai 1999 ini sangat relatif terhadap geoid JGM-3 yang mana kontur sejajar dengan arus geostropik permukaan. Lanjut, ini suatu gambar anomali muka laut Pasifik Ekuatorial El Nino 1997 sampai 1998. Ini merupakan data yang saya dapatkan dari buku tersebut bahwa menjelaskan bahwa plot waktu itu bujur anomia muka laut spesifik ekuatorial dari Topex atau Poseidon itu warna terang anomali itu sangat hangat. Ini ada kan warna terang, warna agak gelap, dan itu menjelaskan bahwa dingin. El Nino 1997 ini sampai 1900 itu sangat jelas. Jadi ada perbedaan antara gambar yang sangat gelap dan gambar yang sangat terang. Lanjut, ini altimetri satelit atau sistem dan akurasi. Ini menjelaskan bahwa Topex atau Poseidon 1992 itu satelit pertama dirancang untuk topografi permanen laut. Jadi sudah kita ketahui bahwa satelit yang pertama yang dirancang topografi permanen itu adalah Topex atau Poseidon 1952. Diikuti dengan Jason 2001 dan Jason 2 yaitu 2008. Jadi akurasi pengukuran itu sangat tinggi, kurang lebih dari 2 sampai 5 km. Jadi orbit yang berulang setiap 9.900 jadi hari terdeteksi perubahan tanpa perlu mengetahui geoid. Jadi teman-teman dapat lihat dari angka tersebut. Nah, untuk kesalahan noise instrument, yang mana uap air, eosinophore atau gelombang laut itu kesalahan dari geoid. Jadi harus diperhatikan. Lanjut yaitu kemampuan, yang mana ini menjelaskan bahwa perubahan volume laut yaitu kurang lebih 0,4 mm per year atau per hari. Ini pasang surut yaitu kurang lebih 1 sampai 2 cm, sedangkan arus eddy atau El Nino. Lanjut 10.4 arus geostropik dari data hidrografi
ini menjelaskan bahwa data hidrografi dari suhu itu bisa dilambangkan dengan T, sedangkan salinitas S dengan tekanan itu adalah P. Yang mana densitas P dari persamaan keadaan ini, yang mana densitas digunakan untuk menghitung medan tekanan internal atau arus geostrofik. Lanjut, yaitu hanya kecepatan relatif yang dapat dihitung yaitu butuh level acuan. Jadi untuk kita mengetahui kecepatan relatif itu melalui acuan. Lanjut, yaitu mengapa tidak langsung diukur tekanannya. Ini menjelaskan bahwa error kedalaman sensor lebih besar dari sinyal arus. Jadi untuk tingkat error itu sangat diperhatikan. Untuk contoh arus 10 km persegi per sekon pada 30 derajat N, gradien itu tekanannya setara itu 7,4 cm kedalaman. Sedangkan diperlukan geospesial itu ini sebagai koordinat vertikal. Lanjut, ini ada suatu gambar grafik juga. Langkah 1 yang mana kita menghitung perbedaan geospesial dari delta 0 antara dua permukaan isobar. Langkah 2 yaitu kita menghitung kemiringan permukaan tekanan atas relatif ke bawah. Langkah 3 itu kecepatan arus sel di permukaan atas. Sedangkan langkah 4 integrasikan dalam level acuan ke atas dan ke bawah. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi secara spesifik kita untuk mendapatkan variabel atau gerakan dari gambar stasiun hidrografi A dan B itu jarak perbedaan geospesial itu antara dua permukaan tekanan konstan P1 dengan P2 digunakan untuk menghitung kecepatan geostropik. Jadi teman-teman dapat menggunakan rumus atau langkah-langkah seperti ini. Lanjut, yaitu aliran barotrop dan baroklinik. Yang mana barotrop itu dijelaskan bahwa permukaan tekanan konstan sejajar dengan permukaan densitas konstan. Yang mana arus ini tidak tergantung dengan kedalaman dan tidak terdeteksi dari hidrografi. Lanjut, yaitu baroklinik. Baroklinik ini menjelaskan bahwa permukaan tekanan miring terhadap permukaan densitas, yang mana arus bervariasi dengan kedalaman. Jadi dapat dihitung dari hidrotrofiknya. Jadi ada perbedaan antara barotrop dengan baroklinik. Lanjut, contoh baroklinik yaitu Goldstream, yang mana permukaan densitas konstan berubah kedalaman itu lebih besar dari 1 km dalam jarak 100 km. Lanjut, yaitu aliran dapat dikomposisi, yang mana komponen barotrop itu tetap baroklinik bervariasi dengan Z. Jadi ada perbedaan antara dua perbedaan tersebut. Sedangkan aturan praktis itu air lebih hangat atau ringan berada di tekanan arah arus belahan bumi di bagian utara. Lanjut, ini ada perhitungan arus geostrafik stasiun 61 kapal EDA4. Ini saya dapatkan dari buku, jadi teman-teman untuk melihat buku lebih jelas itu nanti saya akan kirim bukunya. Untuk tabel 1.2 ini menjelaskan bahwa data JTD stasiun 61 36 derajat Celcius 40, N 70 derajat Celcius 60 W pada bulan Agustus 1982, yang mana kolam tekanan suhu salinitas densitas anomen volume spesifik dan anografinya geospesial. Jadi ini juga seperti yang tadi, ini adalah tabel perhitungan arus geostropik stasiun 64 kapal Edifil. Lanjut saja, ini sama. Lanjut, ini dari gambar 10.8 ini bahwa profil arus dan penampang densitas Goldstream. Jadi dari tabel tersebut dapat menghasilkan suatu nilai grafik seperti ini. Yang mana gambar 10.8 ini bagian kiri, ini ada kiri ada bagian kanannya. Untuk bagian kiri yaitu arus relatif kedalaman dari hidrografi yaitu Goldstream pada bulan Agustus 1982, sedangkan yang kanan ini penampang densitas potensial dari Melvin Goldstream yaitu pada tanggal 25 sampai 28 April
Untuk skala vertikalnya itu 428 kali horizontal. Lanjut, ini ada permukaan anomali geospesial rata-rata spesifik relatif itu 1000 dbar. Yang mana ini menjelaskan dari gambar 10.9 bahwa anomali geospesial itu rata-rata spesifik dari 36.356 pengamatan Wirki ini yang 1997. Jika arus pada 1000 dbar sama dengan 0, ini menggambarkan bahwa topografi permukaan spesifik satuan cm geospesial. Ini jadi dapat kita lihat dari nilai-nilai dari Convention of Geographic. Lanjut 10.6, ini keterbatasan dan akurasi arus geografi. Yang mana metode level tanpa graf yaitu 2000 meter ada bukti bahwa eksperimental tapi tidak selalu valid di perairan dangkal, yaitu dapat menggunakan alat terukur current meter atau altimetri sebagai level acuan, tapi data mungkin tidak sinkron. Lanjut yaitu metode konservasi massa dan gram, yang mana model inverse untuk seksi hidrografi. Sedangkan keterbatasan teori, satu, tidak berlaku di akuator. F sama dengan 0 pada kurang lebih 2 derajat Celcius. Sedangkan 2 itu mengabaikan gesekan, 3 itu tidak bisa evolusi waktu. Lanjut, akurasi. Untuk melihat keakurasi suatu data dari altimetri kurang lebih 3 sampai 5 cm per sekon, yaitu hidrografi error 10% menurut Goldstream dari data yang diamati. Lanjut yaitu kelempungan arus seperti Goldstream itu menambah suku percepatan yaitu koreksi lebih dari 5%. Ini untuk pengukuran current meter CTB yaitu arus batas barat. Ini ada suatu grafik gambar dari pengukuran current meter itu dapat menghilangkan asumsi level tanpa graf. Yang dua yaitu current meter itu memberi data kecepatan absolut bukan relatif. Problemnya data GTD dan current meter mungkin tidak sinkron dalam waktu, yang mana kombinasi GTD plus current meter memberikan profil arus yang lebih akurat. Seperti pada gambar ini 10.10 profil arus garis solid yang itu asumsi level tanpa gerak di 2000 dbar, yang mana garis putus-putus disesuaikan dengan current meter 1 sampai 7 hari sebelum CTD case. Ini dapat kalian lihat ada garis putus-putus dengan garis yang tidak putus-putus. Itu perbedaan dari suatu grafik. Lanjut 10.7, arus dari seksi hidrografi yaitu persamaan Mergulus. Teknik Mergulus 1906 itu memperkirakan bahwa kecepatan dari kemiringan permukaan densitas antara dua massa air. Sedangkan tan Y V per G P1 per P2 dikurang P1 F2 dikurang V1, yang mana kemiringan antar muka yaitu 1000 kali lebih besar dari permukaan laut. Lanjut yaitu contoh Goldstream, yang mana kemiringan per T sama dengan 27.1 berubah dari 350 meter ke 650 meter dalam 70 km, yaitu V1 sama dengan 0.38 meter per sekon. Itu perbedaan antara untuk menghasilkan nilai. Untuk front sionik antar muka tajam antara dua massa air itu mencapai permukaan seperti front atmosphere, yang mana eddy antiklonik yaitu warm core pusaran arah jam itu permukaan lebih tinggi, sedangkan siklonik itu cool core. Lanjut, ini ada suatu gambar 10.11, ini kemiringan permukaan laut dari D dan Y antara permukaan dua lapisan
homogen bergerak densitas P1 dan P2 di belahan bumi utara. Permukaan tekanan konstan, densitas konstan miring itu berlawanan. Jadi dapat dilihat. Untuk aliran V itu lapisan atas, yaitu V1 dengan V2 itu lapisan bawah. Untuk kemiringan antar muka itu bergantung pada perbedaan kecepatan densitas. Sedangkan permukaan isobar dan isopiknal miring berlawanan. Ini ada berlawanan suatu garisnya. Di situ dapat dilihat. Dasar metodenya itu Merbules untuk estimasi kecepatan suatu arus. Lanjut, ini ada dua eddy word chord dan cold chord. Ini ada dua perbedaan, yaitu pertama ada gambar satu word chord ring, dengan ini ada cold chord ring. Yang ini menjelaskan bahwa bentuk permukaan tekanan V1 dan antar muka densitas P2, P1 dan P2, untuk yang bagian kiri itu gerak antisiklonik eddy word chord. Permukaan P0 lebih tinggi di pusat, sedangkan kanannya itu adalah eddy cold chord siklonik Devan 1961. Lanjut, yaitu pengukuran Lagrangian atau pelampung tracer. Itu Lagrangian itu melacak posisi pelampung yang mengikuti partikel air, sedangkan survive differ yaitu Drager plus penampung itu diacak dari sistem Argos atau GPS. Argis atau GPS. Sedangkan Hollistock Driver yaitu drop way cylinder itu 1 meter dikali 15 meter dengan 14 lubang paling umumnya digunakan. Sedangkan Argo Rod yaitu menyelam antara 1 km dan 2 km, rekam profil T dan S-nya saat naik, data via Argo-nya itu kurang lebih dari 3000 unit aktif. Sedangkan Tracer Lagrange yaitu tritium atau bom atom, yaitu melacak dari pergerakan massa air dalam keadaan laut selama dekade. Sedangkan nilai errornya yaitu pelampung tidak mengikuti air sempurna, kesalahan posisi, sampling bias atau menuju zona konvergen. Lanjut, ini gambar 10.13 atau gambar satelit menerima sinyal dari radio pelampung. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa satelit bagian atas itu, yaitu bagian satelitnya. Yang B itu adalah pergeseran Doppler, sedangkan F itu menjelaskan sebagai fungsi waktu, yang mana menentukan posisi pelampung secara akurasinya itu kurang lebih 1 sampai 2 km, 1 sampai 8 posisi per hari. Jadi sinyal yang dikirim ke stasiun bumi yaitu via UK, yaitu ke pusat pemrosesan A. Tuh ada A1 dengan A2. Lanjut, 10.14 ini pelampung Alleged Argo, desain dan sistem hidrolik. Jadi ada dua pelampung di sini, pelampung Atlas Prophet Argo di bagian kiri, skema pelampungnya yang mana pompa hidrolik memindahkan oli ke bladder eksternal untuk naik, kembali ke reverb internal untuk turun, sedangkan kanan itu detail sistem hidrolik. Jadi ada dua perbedaan. Lanjut, 10.15 distribusi trenium di Atlantik Utara itu pada 1972 sampai 1981. Ini ada dua data dari 1997 sampai 1998. Distribusi tritium di Atlantik Barat Utara 1972 bagian atas itu, yang mana itu triliun dari ujian bom atom menembus kurang lebih besar, itu 4 km hanya di utara 40 derajat Celcius, dan pada 1900 bagian bawah yaitu 1972 itu dari hingga 35 derajat Celcius pada bagian arus dalam itu sangat lambat, kurang lebih dari 1,6 mm per sekon. Jadi ada dua perbedaan dari kedua gambar tersebut. Lanjut, ini ada 3 gambar pengukuran Elotarian dan aplikasi lain. Yang mana ini Elotarian itu ukur kecepatan di posisi tetap
mooring ADCP kapal. Sedangkan ADCP itu adalah profil arus dari Doppler ship gemah aquastik, jangkauan itu 200 sampai 300 meter. Sedangkan citra inframerahnya itu AVHRR itu lacak perpindahan fitur thermal untuk estimasi arus permukaan. Jadi teman-teman dapat lihat dari tiga gambar tersebut. Lanjut 10.10 konsep penting dari ringkasan ini dari pembelajaran kita untuk pemateri ini, yaitu mana tekanan hidrodrastis yaitu akuarasi sampai 1 ppm. Sedangkan aliran interior laut itu hampir seimbang geostropik kecuali di lapisan batas Ekman. Sedangkan gaya hidrolis itu menyeimbangkan gradien tekanan suatu horizontal alirannya. Untuk topografi altimetri itu arus geostropik permukaan, sedangkan topik atau position tadi dijelaskan dari Jason, sistem altimetri pada ukuran kurang lebih dari 4 cm. Untuk data hidrografi yang mana arus relatif terhadap level acuan, sedangkan aliran bebas ke dalamnya itu bervariasi dengan Baroclay. Jadi ada kedua keseimbangannya, ada perbedaannya. Untuk aliran Baroclay ini itu dihitung dari data hidrografi, sedangkan arus geotrofik itu tidak berlaku di kurang lebih 2 derajat Celcius ekuator, F sama dengan atau itu 0. Pengukuran lengatarian river argo treacher itu melengkapi dari data Eulerian. Oke, sekian, terima kasih dari materi yang saya paparkan, dijelaskan tadi. Untuk itu saya membuka pertanyaan kepada teman-teman untuk 3 penanya yang lebih utama. Untuk itu saya persilakan untuk bertanya. Oke, untuk 3 pertanyaan silakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, gaya apa saja yang mempengaruhi terbentuknya arus geostropik? Oke, lanjut. Saya ingin bertanya Bang, jelaskan keseimbangan gaya yang terjadi pada arus geostropik, gradien tekanan dan gaya hidrolis. Oke, lanjut. Apa pengaruh gaya hidrolis terhadap arus geostropik di belahan bumi utara? Oke, jika saya menjawab dari ketiga pertanyaan, yang pertama Risma, itu gaya apa saja yang mempengaruhi terbentuknya arus geostropik. Di sini dapat saya jelaskan bahwa ada 2 gaya. Yang pertama itu ada gaya gradien, yang kedua itu ada gaya hidrolis. Yang mana gaya gradien atau tekanan horizontal ini timbul akibat adanya perbedaan tekanan air laut secara horizontal. Jadi perbedaan ini biasanya dipicu oleh variasi densitas massa air, efek geoklinik ataupun kemiringan permukaan laut yaitu sea surface slope. Untuk yang gaya kedua yaitu gaya hidrolis, ini menjelaskan bahwa gaya semu yang muncul akibat rotasi bumi, yang mana gaya ini membelokkan arah pergerakan massa air yang sedang mengalir. Lanjut pertanyaan Dimas, yaitu jelaskan keseimbangan gaya yang terjadi pada arus geostropik, gradien tekanan dan gaya hidrolis. Jadi terjadi keseimbangan itu ada 3 poin. Yang pertama inisiasi atau gerakan, yang kedua ada efek rotasi bumi, yang ketiga itu ada kondisi tuna steady state. Jadi untuk menjelaskan ini, yang pertama itu inisiasi gerakan. Awalnya perbedaan ketinggian permukaan laut atau densitas menciptakan gaya gradien tekanan. Sedangkan air mulai bergerak mengalir arus lurus dari area bertekanan tinggi menuju tekanan rendah. Itu yang disebut dengan inisiasi gerakan. Lanjut yang kedua, efek rotasi bumi. Begitu massa air bergerak, gaya hidrolis itu langsung bekerja tegak lurus terhadap arah arus, membelokkan jalurnya secara bertahap. Itu efek dari rotasi bumi. Sedangkan kondisi tuna atau steady state itu pembelokan ini terus terjadi sehingga arus tidak menuju ke tekanan rendah, yaitu melainkan mengalir sejajar dengan garis kontur tekanan atau disebut dengan isobar.
Untuk pada titik ini, gaya gradien tekanan yang mendorong satu sisi keseimbangan secara sempurna oleh gaya Crowley yang menarik ke sisi sebaliknya. Itu yang disebut dengan kondisi tuna atau steady state. Lanjut ke sini, pertanyaan ketiga, yaitu apa pengaruh gaya Crowley terhadap arus geostropik di belahan bumi utara? Untuk itu di belahan bumi utara, gaya Crowley selalu membelokkan arah pergerakan fluida atau arus laut dan angin ke arah bagian kanan. Jadi untuk pengaruh spesifiknya terhadap pengaruhan geostropik di belahan bagian utara meliputi yang pertama arah aliran arus, yang kedua itu pola sirkulasi atau Gray. Untuk arah aliran arus itu karena dibelokkan ke kanan, arus geostropik di belah bumi bagian utara akan mengalir dengan kondisi area tekanan tinggi, yang mana massa air yang lebih menumpuk atau padat selalu berada di sebelah bagian kanan arah bagian arus, sedangkan air yang kanan rendah itu di sebelah bagian kiri arus. Untuk pola sirkulasi Gray itu pengaruh ini disebabkan oleh sirkulasi massa air di sekitar pusat tekanan tinggi seperti sistem subtropical gears di belahan bumi utara berputar secara jarum jam. Untuk sebaliknya di sebagian pusat tekanan yang bagian rendah, yaitu arus akan berputar berlawanan dengan arus jam. Untuk itu apakah sudah jelas dari jawabannya? Sudah Bang. Oke, terima kasih. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang dapat hadir dan mendengarkan saya berpresentasi tadi dan menjelaskan dengan saksama dan juga bertanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.